Kami dari kelompok 9 hukum kontrak. Anggota kami terdiri dari Bapak Ferdinand, Bapak Fajar Ramadhani, dan Hanata Kepartono. Beberapa hal penting yang terdapat dalam perjanjian tersebut adalah 1. Jumlah kredit sebesar 200 juta rupiah. 2. Jangka waktu kredit 24 bulan. 3. Bunga 1% per bulan. 4. Pembayaran angsuran paling lambat tanggal 5 setiap bulan. 5. Denda keterlambatan 0,5% per hari dari jumlah yang tertunggak. 6. Tidak ada opsi perpanjangan kredit. 7. Persetujuan istri atau Nyonya Boni sebagai bagian dari keabsahan perjanjian karena tidak ada perjanjian kawin. Perjanjian kredit yang telah kami buat termasuk ke dalam jenis perjanjian yang mengandung unsur esensialia dan naturalia. Berikut penjelasannya. Unsur esensialia ini adalah unsur pokok yang wajib ada dalam suatu perjanjian dan menentukan jenis perjanjiannya. Tanpa unsur ini, perjanjian dianggap tidak ada atau batal demi hukum. Dalam perjanjian kredit ini, unsur esensialia meliputi para pihak, objek perjanjian atau pinjaman uang sebesar 200 juta rupiah. 3. Kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri. 4. Jangka waktu 24 bulan. 5. Bunga 1% setiap bulan. Unsur naturalia, ini adalah unsur yang secara otomatis melekat pada suatu perjanjian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun tidak secara eksplisit diperjanjikan, dalam perjanjian kredit ini, unsur naturalia meliputi ketentuan tentang uang prestasi, pasal 8, ketentuan tentang denda keterlambatan 0,5% per hari, hak dan kewajiban para pihak, dan ketentuan penyelesaian sengketa. Perjanjian ini juga mengandung unsur accidentalia, yaitu unsur tambahan yang disepakati para pihak, namun bukan merupakan unsur pokok perjanjian, seperti persetujuan istri debitur pasal 9, ketentuan perlunasan dipercepat pasal 5, provisi 1% dari jumlah kredit, dan mekanisme pembayaran melalui transfer bank. Perjanjian kredit ini berbentuk perjanjian bawah tangan, bukan akta notaris, namun tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata. Berikut saya akan melanjutkan dari penjelasan Pak Hanata. Penjelasan pasal per pasal dalam perjanjian kredit yang telah kita buat dari pembukaan. Bagian pembukaan memuat identitas para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kredit. Premisnya, bagian ini menjelaskan latar belakang dibuatnya perjanjian, yaitu bahwa debitur telah mengajukan permohonan fasilitas kredit dan kreditur menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit tersebut. Premis ini menjadi dasar kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian. Pasal pertama, jumlah, jangka waktu, dan tujuan kredit. Pasal 1.1 mengatur jumlah kredit yang diberikan, yaitu 200 juta. Ketentuan ini merupakan unsur esensialia perjanjian kredit yang menentukan besaran kewajiban kreditur untuk menyerahkan uang dan besaran kewajiban debitur untuk mengembalikan. Pada pasal 1.2 mengatur jangka waktu kredit selama 24 bulan, mulai dari tanggal penandatanganan 25 April 2025 hingga berakhirnya pada 28 April 2027. Ketentuan jangka waktu ini sangat penting karena menjadi dasar perhitungan kewajiban pengembalian dan tempo pembayaran. Pasal 1.3 menetapkan tujuan penggunaan kredit, yaitu untuk modal usaha, pengembangan bisnis retail. Pasal 2, bunga, provisi, dan biaya-biaya. Pasal 2.1 mengatur besaran bunga kredit, yaitu 1% per bulan yang dihitung dari sisa pokok yang belum dibayar. Ketentuan bunga merupakan unsur esensialia dalam perjanjian kredit yang menentukan kompensasi yang diterima kreditur atas penggunaan dana oleh debitur. Pasal 2.2 mengatur mekanisme pembayaran bunga yang dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok. Ketentuan ini memperjelas tata cara pembayaran untuk menghindari kesalahpahaman. Pada pasal 2.3 mengatur biaya provisi sebesar 1% dari jumlah kredit atau 2 juta yang dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian. Pasal 2.4 menetapkan bahwa seluruh biaya yang timbul dari pembuatan dan pelaksanaan perjanjian menjadi tanggung jawab debitur. Ketentuan ini mengalokasikan beban biaya administratif kepada pihak yang menerima manfaat kredit. Pasal 3, pembayaran kembali fasilitas kredit. Pasal 3.1 mengatur besaran pokok
dan bunga yang harus dibayar setiap bulan. Angsuran pokok ditetapkan Rp8.333.333 per bulan. Pasal 3.2 menetapkan batas waktu pembayaran angsuran paling lambat tanggal 5 setiap bulan. Ketentuan ini penting untuk menentukan kapan debitur dianggap terlambat dan dapat dikenakan denda. Pasal 3.3 mengatur mekanisme pembayaran melalui transfer ke rekening kreditur di Bank BCA. Pasal 3.4 mengatur ketentuan jika tanggal pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya. Ketentuan ini mencegah keterlambatan pembayaran akibat hari libur. Pasal 3.5 menegaskan bahwa tidak ada opsi perpanjangan jangka waktu kredit. Lalu pasal keempat, denda. Pasal 4.1 mengatur denda keterlambatan sebesar 0,5% per hari dari jumlah yang tertunggak. Ketentuan denda ini berfungsi sebagai kompensasi atas keterlambatan dan sekaligus mendorong debitur untuk disiplin melakukan pembayaran tepat waktu. Pasal 4.2 memperjelas bahwa denda dihitung secara harian sejak tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran penuh. Terima kasih, saya akan melanjutkan dari Pak Ferdinand. Penjelasan tentang pasal 5, pelunasan dipercepat, di mana pasal 5 angka 1 mengatur mekanisme pelunasan dipercepat termasuk persyaratan pemberitahuan 14 hari sebelumnya. Waktu pelunasan yang hanya dapat dilakukan pada tanggal pembayaran angsuran dan jumlah minimum pelunasan sebagian sebesar 50 juta. Kemudian pasal 5.2 mewajibkan debitur untuk membayar keseluruhan kewajiban termasuk pokok, bunga, denda jika ada, dan biaya-biaya lain jika melakukan pelunasan dipercepat. Ketentuan ini memastikan bahwa pelunasan dipercepat tetap adil bagi kreditur. Kemudian pasal 6, pernyataan dan jaminan debitur. Pasal 6.1 sampai dengan pasal 6.5 memuat pernyataan dan jaminan debitur mengenai kecakapan hukum, tidak adanya pelanggaran peraturan atau perjanjian lain, kebenaran informasi, penggunaan kredit sesuai tujuan, dan tidak adanya perkara hukum yang dihadapi. Keseluruhan pasal ini berfungsi sebagai perlindungan bagi kreditor terhadap risiko-risiko hukum yang mungkin timbul. Kemudian pasal 7, kewajiban debitur. Pasal 7.1 sampai pasal 7.4 mengatur kewajiban debitur selama berlakunya perjanjian, termasuk kewajiban pembayaran, laporan penggunaan dana, pemberitahuan perubahan data, dan kewajiban memperoleh persetujuan untuk tindakan-tindakan tertentu. Kemudian pasal 8, cedera janji atau wan prestasi. Pasal 8.1 mendefinisikan peristiwa-peristiwa yang dianggap sebagai cedera janji atau wan prestasi. Definisi wan prestasi ini memberikan kejelasan mengenai kondisi-kondisi yang dapat memicu konsekuensi hukum. Pasal 8.2 mengatur hak-hak kreditur jika terjadi cedera janji. Ketentuan ini memberikan kepastian perlindungan hukum bagi kreditur. Kemudian pasal 9, persetujuan suami atau istri. Pasal 9.1 memuat pernyataan persetujuan dari Nyonya Boni sebagai istri debitur, termasuk pernyataan tanggung renteng. Ketentuan ini sangat penting karena tanpa perjanjian kawin, harta debitur merupakan harta bersama yang terikat pada ketentuan UU Perkawinan mengenai pengurusan harta bersama. Kemudian pasal 10 terkait penyelesaian perselisihan. Pasal 10.1 mengatur penyelesaian perselisihan secara musyawarah terlebih dahulu. Pasal 10.2 menetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai forum penyelesaian perselisihan jika musyawarah tidak berhasil. Kemudian pasal 11 pemberitahuan. Pasal 11.1 sampai pasal 11.3 mengatur mekanisme pemberitahuan antara para pihak, termasuk cara penyampaian, alamat tujuan, dan prosedur perubahan alamat. Kemudian pasal 12 lain-lain. Pasal 12.1 menetapkan bahwa perubahan perjanjian harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Ketentuan ini mencegah perubahan sepihak dan memberikan kepastian hukum. Pasal 12.2 mengatur ketentuan keterpisahan atau severability. Klausul ini melindungi perjanjian secara keseluruhan dari risiko pembatalan total. Pasal 12.3 menegaskan bahwa perjanjian ini menggantikan semua kesepakatan sebelumnya atau entire agreement clause. Ketentuan ini mencegah timbulnya klaim berdasarkan komunikasi atau kesepakatan sebelumnya. Pasal 12.4 mengatur jumlah rangkap perjanjian dan kekuatan hukumnya. Ketentuan ini memastikan masing-masing pihak mendapatkan dokumen asli yang memiliki kekuatan hukum sama. Nah, pada bagian penutup, memuat tempat untuk tanda tangan para pihak, kreditur yang diwakili Joseph Theodore, debitur Alex, dan istri debitur Nyonya Boni. Kemudian ada juga saksi-saksi ahli yaitu Budi Santoso dan Maria Devi. Bagian ini merupakan formalisasi kesepakatan yang memberikan kekuatan hukum pada dokumen perjanjian. Keseluruhan pasal-pasal dalam perjanjian kredit ini dirancang secara komprehensif untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dengan tetap memberikan penekanan pada perlindungan kreditur sebagai pihak yang menyediakan dana. Demikian presentasi dari kelompok kami.
Terima kasih atas perhatiannya.